Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Dadang beserta keluarga, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, mudah-mudahan kita sekalian selalu mendapatkan afwa wal afiyah fiddin wa dunya wal akhirah, dan juga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-babu tsalisu wal isruna, bab yang ke-23. Fi fadilati taubati, itu menjelaskan di dalam keutamaannya taubat. Taubat ini kalau menurut bahasa artinya kembali. Nah, dan taubat ini adalah pintu pertama untuk menuju suluk ilallah, untuk menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau taubatnya enggak benar, ya pintu-pintu yang lainnya enggak bisa dibuka. Jadi kalau kita pengen suluk sampai wusul kepada Allah, maka pintu pertamanya taubatnya harus benar. Kita kepengen doa kita dikabul, taubat. Taubat itu udah langkah pertamanya, apapun taubat. Kenapa? Karena maksiat ini yang membuat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu malam ini adalah malam kemerdekaan, ya. HUT, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Nah, mestinya taubat nasional, karena babnya taubat. Mestinya kita taubat nasional. Karena kita harusnya merenung. Kita berpikir apakah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Karena kemerdekaan ini adalah nikmat. Dalam proklamasi dikatakan atas dasar rahmat, ya. Nikmat dari Allah ini apakah cukup dengan mengibarkan bendera merah putih saja? Apakah mensyukuri nikmat kemerdekaan ini cukup dengan acara yang begitu-begitu aja? Balap karung, sepak bola pakai daster, apa? Nah, apakah itu sudah cukup untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Yang itu kemerdekaan itu adalah salah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kemerdekaan ini diperjuangkan oleh para pahlawan kita dengan darah, dengan air mata, bahkan dengan nyawa. Tetapi tanpa Allah izinkan, kita tidak mungkin bisa merdeka. Tetap yang memberikan kemerdekaan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemerdekaan itu harus kita syukuri. Gimana caranya kita bersyukur? Yang pertama, syukur itu dengan lisan. Syukur itu dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil huriyah. Alhamdulillah ala nikmatil istiqlal. Segala puji bagi Allah atas nikmat kemerdekaan. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, dawuh Kanjeng Nabi, ma'an amallahu nikmatan ala abdin wa qala alhamdulillah illa wa qad ada syukraha. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seseorang, satu nikmat, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah,
maka benar-benar dia telah melaksanakan syukur nikmat. Karena itu nikmat ini pertama, kalau kita dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Makan minum nikmat alhamdulillah. Kemerdekaan alhamdulillah. Memang kita ini nggak dilarang bahagia gembira atas nikmat dan karunia yang Allah berikan. Nih kemerdekaan adalah nikmat, apakah kita nggak boleh bergembira? Bergembira silahkan, nggak dilarang, bahkan disuruh oleh Allah bergembira. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan anugerah dari Allah, dengan rahmat dari Allah, bergembiralah. Nggak dilarang kita bergembira, asal tidak bertentangan dengan syariat, asal tidak bertentangan dengan ajaran baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi kalau bergembiranya berbau nikmat, itu bukan syukur kemerdekaan, udah namanya mengotori, mencidrai daripada kemerdekaan itu sendiri. Itu yang pertama, nikmat nih. Kita kalau dapat nikmat, syukuri dengan lisan, ucapkan alhamdulillah ala nikmati sihatil badan, misalnya. Segala puji bagi Allah atas nikmat sehatnya badan atau apapun. Kemudian yang kedua nih, syukur nikmat itu bil janan, dengan hati, dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Maksudnya kita meyakini semua nikmat itu, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita dapatkan, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita nggak meyakini, ya kacau, nggak syukur nikmat itu namanya. Jadi harus kita yakini, kita tekankan bahwa semua nikmat yang kita dapatkan, yang kita peroleh, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada nikmat yang kamu dapatkan, yang kamu rasakan, yang kamu peroleh, kecuali itu hakikatnya dari Allah. Begitu juga kemerdekaan. Memang kemerdekaan ini pahlawan berjuang, tetapi hakikatnya yang memberikan kemerdekaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun kita berjuang, kalau Allah tidak mengizinkan merdeka, nggak mungkin. Karena itu tetap harus kita menekadkan, tapi juga jangan lupa syukur kepada manusianya. Kita doakan para pahlawannya, karena malam yaskurin nas lam yaskurin lah, doanya Nabi. Siapa yang nggak bisa syukur sama manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Kita orang ngasih kebaikan kepada kita, kita syukur alhamdulillah, kita doakan ini. Karena Allah tidak memperkenankan menerima syukurnya seseorang tanpa juga kita mensyukuri kepada sesama manusia. Tetap kepada sesama manusia kita syukur. Juga tentu yang paling pokoknya jangan kita lupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, syukur itu bil arkan, dengan perbuatan, dengan anggota tubuh kita. Artinya menggunakan nikmat ini dan menjadikan nikmat ini sebagai pelantara untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya orang-orang yang syukur nikmat seperti ini sedikit, sampai Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya kalau misalkan kita model cukup dengan mengibarkan bendera merah putih, cukup dengan acara yang begitu-begitu aja dari zaman dahulu kala sampai sekarang, loh ya nggak akan ada kemajuan. Malah akhirnya kita merdeka, judinya juga semakin merdeka. Timbul macam-macam judi, ada judi slot ya, wah udah judi macam-macam. Perjinahannya semakin merdeka. Sampai anak-anak sekolah, anak-anak ini KTP kita beli alat apa itu? Kontrasepsi. Bingung gitu deh. Ini apa model begini nih? Ini bahaya loh, kalau mengkupuri nikmat bisa hancur kita.
Sebagaimana dulu negeri Saba itu negeri yang bagaikan surga. Dikatakan di dalam Al-Quran itu negeri Saba, kota yang gemah ripah loh jinawi, hijau, nggak ada nyamuk. Negeri Saba dulu. Tapi karena penduduknya tidak mensyukuri nikmat, akhirnya Allah binasakan. Artinya nikmat kemerdekaan ini harus kita jaga. Makanya kita syukur atas nikmat kemerdekaan tertib. Kita doakan para pahlawannya minal mujahidin wal mujahidat. Kita doakan mudah-mudahan para pahlawan kita diampuni semua dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita taubat bersama-sama. Ini taubat nih loh. Kita pengen doa kita dikabul oleh Allah, taubat. Taubat. Sampai dikatakan apa sih maknanya taubat ini? Taubat itu araruju amma kana madmuman fi syar'i ila huwa mahmudun fi syar'i. Taubat itu adalah menjauhi sesuatu yang tercela menurut syariat. Kembali, maksudnya taubat itu kembali menjauhi sesuatu yang tercela menurut syariat menuju sesuatu yang terpuji menurut syariat. Jadi ukurannya adalah syariat. Karena kadang-kadang kalau ukurannya masyarakat, bisa jadi menurut masyarakat baik, menurut syariat nggak baik, atau kebalikannya gitu. Kemudian jika kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya dosa, sesungguhnya perbuatan-perbuatan maksiat muhlikat itu bisa menghancurkan kita, bisa membinasakan kita. Lu jangan dianggap enteng lu perbuatan dosa. Jangan sampai kita nih, loh itu dosa nih yang membuat kita gagal, itu dosa. Yang membuat kita hancur itu adalah perbuatan dosa. Mub'idatun minallah, dan perbuatan dosa itulah yang menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih asalnya dekat sama Allah. Makanya Nabi bersabda kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi ini suci, dekat sama Allah. Bahkan dikatakan di dalam hadis itu bayi yang baru keluar itu kalau pengen tahu bagaimana harumnya surga yang mirip-mirip yang ada di dunia itu bau bayi baru keluar itu. Kan apa ya kata orang Jawa nih, sedep ya, baunya sedep. Pernah mencium bayi yang baru keluar tuh? Karena itu masih suci, belum pernah terjamah oleh siapapun. Sedep baunya. Nah itu mirip-mirip bau surga. Nah orang kalau maksiat tambah jauh, tobat kembali lagi menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maksiat itu mub'idatun minallah, menjauhkan kita dari Allah, wa min jannatihi, dan menjauhkan kita dari surganya Allah. Lu kita semakin jauh lu jalannya. Nah begitu juga jangan kita halalkan segala bentuk kemaksiatan karena atas nama Agustusan, nggak boleh. Siapa kita berani merubah-rubah hukum loh? Apa hak kita? Jangan. Demi itu baris berbaris kita menghalalkan membuka aurat, nggak boleh. Jangan. Loh kita siapa kita sampai bisa merubah-rubah hukum? Itu saingan sama Allah Subhanahu wa ta'ala jadinya. Nah kemudian watar kuha, dan meninggalkan semua perbuatan dosa itu muqarribun minallah, mendekatkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu kalau kita udah taubat, kita meninggalkan segala kemaksiatan, dekat sama Allah, insya Allah permohonan kita, doa kita bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa ini ada dosa yang dilakukan oleh anggota badan, mata, tangan, mulut, kemaluan, semuanya. Ada dosa yang dilakukan oleh hati, sombong, ujub, takabur, iri dengki, dendam, dan sebagainya. Loh itu harus kita koreksi semuanya. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan di sini ketika Nabi Adam memakan buah dari pohon yang terlarang, yang dicegah, maka itu semua perhiasan yang ada di tubuhnya Nabi Adam berterbangan. Nabi Adam di surga nih dengan perhiasan yang komplit, gagah orang di surga.
mahkotanya, EP-nya komplit udah. Tapi ketika melanggar langsung itu semuanya berterbangan dari tubuhnya, kemudian kelihatan auratnya. Yang tersisa tinggal topi mahkota, kulu, dan juga mahkota yang ada di kepalanya. Itu apa ya, Nabi Adam mau mencopot itu malu, mau ini itu juga malu. Akhirnya Jibril datang yang mencopotnya, karena dikatakan, wahai Adam, kamu harus turun dari surga. Surga ini tempat yang steril, nggak boleh ada orang melakukan dosa. Jangan surga, di langit ini steril, yang bebas di sini. Orang campur aduk deh, yang melakukan apapun ada. Dipersilahkan hidup di sana, nggak bisa, harus keluar. Karena apa? Pak innahu la yujawiru man asoni. Kata Allah, tidak boleh dekat dengan aku orang yang durhaka, yang melanggar kepadaku. Karena itu kita harus bertobat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu, adapun orang yang bertobat, minaz zambi, daripada dosa, kaman la zambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, tobat itu hukumnya wajib loh. Tobat itu hukumnya wajib. Jadi kita kalau berbuat dosa segeralah bertobat, wajib bertobat. Dan ketahuilah, tobat itu lebih susah daripada susahnya kita meninggalkan perbuatan dosa. Karena itu jangan ngentengin dosa. Lu tobat jangan dianggap enteng. Tobat ini nggak gampang. Karena itu di sini dawuh Kanjeng Nabi, siapa orang yang bertobat dari dosa dengan tobat yang benar-benar, maka seperti orang yang nggak punya dosa, bersih lagi, seperti orang nggak punya dosa. Kemudian dikatakan di sini, qala sallallahu alaihi wasallam, wal mustaghfir, orang yang memohon ampun daripada orang yang beristighfar, minadzambi, dari dosa. Wa huwa, adapun orang tersebut, muqimun alaih, tetap menetapi dosa, kal mustahji, seperti orang yang menghina birabbihi, kepada Tuhannya. Orang yang istighfar, tapi dia tetap berbuat dosa, enggak mau ninggalin. Renten istighfar tapi renten terus aja, enggak mau dia berhenti. Misal dia istighfar terus aja, yang haram-haram dia enggak mau tinggalkan, maka itu dawuh Kanjeng Nabi seperti orang yang menghina kepada Tuhan. Padahal istighfar kan bacaan yang hebat, tapi karena perilakunya begitu, itu seperti yang menghina. Loh, kalau menghina dapat pahala apa dapat dosa? Dosa. Karena itu kalau kita istighfar, ya kita harus siap meninggalkan perbuatan dosa. Karena kalau istighfar aja, bahkan dikatakan oleh Ibnu Abbas, al istighfar bil lisan taubatul kadzabin. Istighfar di lisan saja tanpa meninggalkan perbuatan dosa, itu adalah taubatnya para pendusta, para pembohong. Lu Allah Maha tahu, istighfar ini kan harusnya dengan penuh penyesalan. Masa menyesal lakukan aku? Orang kalau menyesal, trauma, pernah kebakar, jangan masuk ke api lagi. Ketemu api aja udah takut, iya kan? Lihat api aja udah takut. Tuh taubat begitu. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadmu, adapun menyesal, taubatun, itu adalah tobat. Wata ibu, adapun orang yang bertobat, minadzambi, daripada dosa, kaman la zambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Penyesalan itu, menyesal atas perbuatan dosa, itu adalah tobat. Sehingga salah satu rukunnya tobat menyesal. Menyesal orang tobat kok nggak menyesal, ya belum pas tobatnya, belum benar tobatnya, menyesal.
Kalau dia benar-benar menyesal, maka dikatakan berikutnya, ya seperti orang yang tidak punya dosa. Sampai dikatakan wa alamatu syatin nadmi riqatul qalbi. Tanda benarnya penyesalan itu hatinya mudah tersentuh. Ingat itu nangis gitu loh. Hatinya apa tipis gitu tuh. Mudah ini. Itu tanda dia menyesal, maka hatinya itu rikoh. Rikoh ini tipis, gampang ini. Wa qajaratu dam'i, dan air matanya pun gampang. Kalau ingat begitu, bukan malah ketawa, dia bangga dengan perbuatan dosanya. Nah, itu bahaya loh. Itu dosa kecil pun kalau dia membanggakan dengan perbuatan dosanya, menjadi dosa yang sangat besar. Sampai Nabi ini pernah bersabda begini, jalisu at-tawwabin, bergaulah atau duduk barenglah sama orang-orang yang bertobat beneran. Fa innahum, karena sesungguhnya orang-orang yang bertobat, arabku afidatan, hatinya lebih gampang tersentuh. Hatinya benar-benar tipis, hatinya peka. Deh, ya begitulah kayak orang, misalkan orang tobat beneran nih, kayak orang pernah terbakar sehingga lihat api aja takut. Kayak orang nih pernah tabrakan, suruh pakai motor lagi nggak mau, itu nyesel. Tuh tobat nih modelnya begitu tuh. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Ali, at-taubatu ala arba'i da'aim. Taubat itu ada 4 rukunnya. Yang pertama istighfar dengan lisan, wan nadmu bil qalbi, menyesal dalam hati, hatinya nyesel gitu. Kemudian watarku bil jawareh, meninggalkan perbuatan dosa itu dengan anggota tubuh, dia tinggalkan. Kemudian yang berikutnya wa idmarun alla yauda, dan dia berjanji di dalam hatinya tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Nah kalau kita tobatnya begitu, luar biasa. Yang tadinya maksiatnya bikin Allah murka, jadi jauh dengan Allah, bertobatnya beneran, maka menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ma min syai'in, tidak ada sesuatu, ahabu yang lebih dicintai ilallah ta'ala, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min syabin, dibandingkan seorang pemuda taibin yang tobat. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang pemuda tobat. Masih muda di masjid aja, masih muda di majlis aja, masih muda ibadahnya rajin, paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena beda, darah muda, darahnya masih mendidih, tenaganya lagi kuat-kuatnya, keinginannya, ambisinya lagi besar-besarnya, kan? Tapi dia bisa menahan itu semuanya. Ya orang tua juga tobat bagus, tetapi masih hebat, masih muda, udah menjadi orang yang bertobat. Kalau orang udah tua kan nggak ada pilihan, masa nggak mau tobat udah tua, lu ya kan, nggak ada pilihan lagi, bentar lagi mau mati, masa nggak mau tobat. Wa ma min syai'in abghadu ilallah, tidak ada sesuatu yang lebih dimurkai oleh Allah, min syai'in muqimin ala ma'asi, dibandingkan orang yang sudah tua tetap aja maksiat. Loh, tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah, lebih dimurkai oleh Allah dibandingkan orang yang udah tua masih tetap aja maksiat, tua-tua keladi.
lu masih muda soleh, udah tua malah jadi bajingan misalnya. Masih muda soleh udah tua, hati-hati lu. Paling dibenci oleh Allah. Karena itu udah sepantasnya kalau kita lu udah tua, deh saatnya kita mengumpulkan bekal yang banyak untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngumpulin duit kalah sama yang muda, iya kan, tenaganya ininya, dia mendingan ngumpulin pahala aja. Yang banyak ngumpulin pahala untuk bekal kehidupan selama-lamanya. Karena itu tidak ada yang lebih dimurkai, lebih dibenci oleh Allah dibandingkan orang yang sudah tua masih tetap maksiat aja. Lu tua nih, syekh ini 40 tahun ke atas itu syekh itu. Lu disangkanya kalau tua udah 80 gitu. Lu bahasa Arab kalau syekhun ini artinya memang banyak, ada syekh guru guru besar, ada syekh itu orang tua usia udah 40 tahun ke atas itu syekh. Kenapa? Karena memang usia 40 tahun ini udah dapat panggilan dari malaikat yang ada di langit. Abna arba'in qaddana hasadtum antum qaddana hasadtum, hei orang yang usianya udah 40 tahun, kata malaikat kamu udah bentar lagi mau dipanen. Makanya orang kalau udah 40 tahun mulai pada berkurang, penglihatan berkurang, kenikmatan nih sedikit demi sedikit udah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurangi itu. Gigi udah mulai ompong ya, kulit juga nggak seseger dulu, udah semuanya udah pada mulai berkurang. Bentar lagi mau dipanen, udah syekh. Makanya hati-hati, kita udah jangan semakin tua malah semakin menjadi jadi. Lu lagi muda rajin, udah tua malas lu. Mestinya udah tua semakin semangat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilatun wa hilatu dzunub at-taubah. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap sesuatu itu ada rekayasa. Nah, merekayasa dosa itu adalah dengan taubat. Orang kan maksudnya rekayasa dalam pengertian yang positif. Setiap sesuatu itu kan bisa direkayasa. Nah, bisa direka-reka, tapi ketahuilah merekayasa dosa itu dengan taubat. Bukan malah ditutupi. Bajingan merekayasa dosa dengan pakaian baju koko misalkan, sarungan kemana-mana misalkan. Kan sekarang begitu. Tadinya misalkan biasa masuk penjara aja pakai kopiah, iya kan? Di pengadilan itu bukan begitu kalau mau merekayasa dosa dengan taubat. Sekarang enggak, dengan pakaian, dengan penampilan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in dawaun. Dan Kanjeng Nabi, bagi setiap sesuatu itu ada obatnya. Jadi kita nggak usah takut, apapun ada obatnya. Kita sakit, ini sakit itu ada obatnya. Lu ini nggak ada obatnya, mungkin bukan penyakit kalau nggak ada obatnya. Bisa jadi itu adalah azab. Orang Nabi mengatakan kalau penyakitnya ada obatnya. Likulli syai'in dawaun, setiap sesuatu ini ada obatnya, ada penawarnya. Wa dawa'u dzunub at-taubah, obatnya dosa itu adalah tobat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, at-taubatu tahdimul khubah. At-taubatu, adapun taubat, tahdimu itu bisa merobohkan al-khubata, kepada dosa besar. Nah, dosa-dosa besar nih bisa hancur dengan taubat. Kalau si dosa-dosa kecil kita dengan wudhu bisa hilang, kita dengan zikir bisa hilang,
dengan perbuatan-perbuatan yang baik bisa hilang. Tapi kalau dosa-dosa besar itu harus dengan bertobat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Nabi loh yang udah dijamin masuk surga, udah dijamin diampuni dosanya oleh Allah, setiap harinya bertobat 100 kali. Lu kita yang gak ada jaminan apa? Nah, itu bahasa 100 itu bukan hitungan 100 kali 100, bukan. Itu maksudnya 100 itu litaksir. Litaksir maksudnya Nabi ini banyak, mungkin bisa lebih dari itu. Kayak misalkan aku datang ke rumahmu 1000 kali, kamu gak ada. Kan gak pas 1000 kali, itu maksudnya aku berkali-kali datang ke rumahmu, kan gitu ya. Maksudnya aku sudah 1000 kali datang ke rumah, itu maksudnya adalah litaksir. Kemudian dawuh Kanjeng Nabi, tubu ilallah, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wala tai'asu, dan janganlah berputus harapan. Jangan berputus asa, la taqnatu min rahmatillah, fa innal ya'sa, karena sesungguhnya putus harapan kufrun, itu menjadikan orang menjadi kufur. Jangan pernah kita putus asa. Tinggal kita nih mau bertobat, pintu tobat selalu terbuka. Bahkan sampai dikatakan ajilu bitobati qoblal maut wa ajilu bisolati qoblal faut. Cepat-cepatlah tobat sebelum kematian datang. Cepat-cepat kematian ini enggak datangnya tanpa konfirmasi dulu, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Cepat-cepat tobat sebelum mati. Makanya kata Imam Al-Haddad nih, kita kalau malam mau tidur diajarkan bertobat. Tobat, baca zikir gitu. Supaya kalau kita bablas, dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat tobat sebelum datang kematian, dan cepat-cepat sholat sebelum waktunya habis. Akhirnya keburu habis itu waktunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tubu ila rabbikum qabla an tamutu, dan dawuh Kanjeng Nabi, bertobatlah kamu kepada Allah sebelum kamu meninggal. Nih, ada cerita orang yang tobatnya beneran. Ini di kitab ini ada cerita tobatnya beneran. Saya langsung kisahkan aja ya. Kalau baca satu-satu lapanya lama. Ini diceritakan ada seorang perempuan, ini kisahnya di Bani Israel. Yang meriwayatkan kisah ini adalah Abdullah bin Mas'ud daripada Salman Al-Farisi. Ini ada perempuan dari Bani Israel. Perempuan ini kalau bahasa sekarangnya SK, pelacur. Ini perempuan ini cantik, suaranya enak, bisa nyanyi gitu ya. Cantik, suaranya enak. Apa kalau ini nih perempuan kelas artis deh. Perempuan kelas artis. Ini perempuan nih suka gitu, di pintu rumahnya terbuka dia. Pintu rumahnya buka, dia suka duduk begitu. Itu setiap orang yang lihat itu perempuan terpincut. Tetapi nggak gampang. Pengen bisa mendapatkan dia nih, bisa masuk ke rumahnya dia, harus bayar 7 dinar atau lebih. 7 dinar nih, 1 dinar anggap deh 4 gram seperempat, 4 gram emas seperempat, anggap 4 juta lebih 1 dinar. 7 dinar 10 dinar 40 jutaan ya, kelas artis sudah 40 juta. Itu harus bayar dulu ke adminnya baru bisa masuk. Kalau nggak bayar nggak bisa. Cantiknya luar biasa.
Akhirnya suatu hari ini, singkat cerita, ada orang yang ahli ibadah di Bani Israil. Dia lewat situ, lihat langsung terpicut. Dia udah istighfar, astagfirullah, udah istighfar, tetap aja gak hilang-hilang. Dia udah doa ya Allah, gak hilang. Karena itu apa dikatakan dalam surah Yusuf nih, inna kaida kunna apa? Inna kaida kunna azim gitu ya, kalau nggak salah. Tipu daya perempuan ini sangat dahsyat. Orang jangan macam-macam sama perempuan. Kalau udah terpicut tuh ada. Nggak santri, nggak yang bukan santri bisa hanyut gitu. Ini orang ahli ibadah, dia udah doa ya Allah, tetap bayangan itu nggak bisa hilang. Dia doa. Loh, tapi kan nggak bisa, tetap akhirnya dia jual perabotan rumahnya. Dia jual perabotan rumahnya kan 10 dinar. Anggap deh 40 juta. Itu harus diserahkan kepada admin terlebih dahulu. Dia bayar ke admin, akhirnya dipersilahkan masuk. Ini cantiknya luar biasa, sekelas artis. Akhirnya kemudian setelah berdoaan udah bayar gitu ya. Ini ternyata doa yang kemarin belum mempan sekarang manjur. Makanya doa ini kadang begitu loh. Makanya jangan kita tinggalkan berdoa. Dia langsung ketakutan. Dia menggigil badannya, mukanya langsung pucat. Ini perempuan kaget, di baru pertama ada orang ngamar begini. Ini tinggal enaknya malah pucat, malah ketakutan. Wah, dia ketakutan benar-benar. Minta diizinkan keluar dari situ, dari tempat itu. Akhirnya perempuan pun kaget, dia pun itu perempuan jadi takut. Lihat, ini dia takut. Karena baru pertama kali orang lain nih, semua orang dipengen sama dia. Cantiknya luar biasa. Akhirnya ini singkat cerita, sebelum kamu keluar dari sini, aku pengen tahu dulu kamu namanya siapa, alamatnya di mana, kampung apa, desa apa gitu. Kasih tahu. Akhirnya setelah itu diizinkan keluar. Itu si perempuan setelah si itu pergi tuh, laki-laki itu, dia ketakutan. Subhanallahnya, doanya ini si laki-laki yang ahli ibadah itu perempuan ketakutan. Terus akhirnya ini perempuan bertobat. Dia terbayang aja sama laki-laki yang soleh itu. Kata dia, kalau aku nikah dengan dia, aku dibimbing sama dia. Aku dibimbing sama dia, aku insya Allah jadi orang yang baik. Akhirnya singkat cerita, dia datang ke kampungnya itu laki-laki yang itu. Dia datang, pas nanya-nanya gitu, akhirnya dianterin. Ada cari cewek yang apa, yang nyariin kamu. Pas dibuka pintunya, melihat itu cewek, dia teringat akan perbuatan dosa, kan udah bareng, maksudnya walaupun nggak jadi ini ya. Dia yang benar-benar dia menyesal sampai dia menjerit meninggal. Tuh penyesalannya begitu. Menjerit meninggal dunia. Itu perempuan sedih dia. Dia pun nangis terus. Akhirnya dia masih punya saudara, nggak ada adiknya. Ahli ibadah juga sama, tapi miskin. Gak apa-apa deh kata nih perempuan. Nah itu maksudnya kisah tadi nih, itulah gambarannya orang yang bertobat. Benar-benar trauma, dia melihat aja udah gak bisa udah. Sampai menjerit meninggal. Kalau si taubat-taubatan kan, taubat yang kumat-kumatan, seneng dia mungkin. Nah itu taubat-taubatan. Ini taubat beneran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.